Salam. Terima kasih ya Pak Koko. Ya, Nah, kalau Pak Koko ini produknya sudah mendunia ya Pak ya? alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Produknya adalah EcoPrint, House of Ah, keren. Distro. Keren. Iya, terima Ya. kasih. Jadi eh, kalau boleh cerita sedikit, sebetulnya Monggo. pengalaman kami mendunia itu ya RP yang memulai. Jadi Amin. kami kami bukan anggota senior anggota. Jadi pas awal-awal berdiri RP, kemudian kami bergabung dan itu kali pertama kami diajak oleh waktu itu Kementerian BUMN via Direktur Utamanya BRI untuk mewakili UMKM se-Indonesia untuk berangkat ke Rusia. Itu pertama kali di Juli 2017, jadi 4 tahun yang lalu. Jadi habis itu ya memang kita tidak pernah, ya masih berhubungan terus dengan RP sampai saat ini. Bahkan untuk teman-teman saya sangat menyarankan untuk setiap mendapatkan kegiatan atau apa supaya bisa menyampaikan ke Mbak Diana dan rekan-rekan kayak Mbak Condro dan yang lainnya supaya katakanlah kegiatan teman-teman menjadi database yang sangat bagus buat diri kita dan juga buat RP tentunya. Pameran terakhir kami ada di DB Expo, sekarang sedang berlangsung, sebelumnya di Singapura. Di Singapura, karya kreatif Indonesia untuk di Singapura di bulan Juni ini. Di Expo sekarang sedang berlangsung. Insya Allah nanti ke depan ikut misi dagang di Jepang. Insya Allah. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak sharingnya Pak Koko dari Dubai. Terus sebelumnya ke Singapura. Tahun depan ke Jepang ya Pak? Akhir tahun. Akhir tahun. Desember. Keren banget Pak Koko, mendunia Pak. Amin, terima kasih. Produknya Pak Koko ini unik dan kalau sekali ngeliat tuh udah langsung ketahuan bahwa ini mereknya HOD gitu Pak ya. Warna-warnanya itu warna-warna earthy tone gitu yang putih kombinasi krem gitu ya Pak ya, sama ada EcoPrint-nya. Ada baju, ya silakan Pak, gimana Pak? Iya, betul, produknya seperti itu Mbak Diana, mungkin sudah customer advokasinya sudah jalan. Thank you. Terakhir kami hari ini kami sedang menyelesaikan untuk produk-produk dari software untuk G20 yang nanti sekarang kan sedang berlangsung G20 yang di Italia. Tahun depan G20 itu rencananya ada di Nusa Dua Bali. Di tahun 2002 Indonesia jadi tuan rumah. Alhamdulillah bisa terpilih terkurasi dan akhirnya kami menyediakan software untuk acara G20. Kemarin kalau tidak salah diarahkan untuk para ibu-ibunya, jadi untuk peserta yang khususnya dari ibu berupa tas dokumen desain baru yang mohon maaf ini kami nyampaikannya di nanti kalau udah nampil. Karena itu belum itu. Itu semua dulu kita merasa bahwa secara teoritis mohon maaf kita merasa dipaksa sama RP untuk bikin kampanye profil, kita merasa dipaksa untuk bikin foto produk. Tapi lama-kelamaan yang dipaksa itu menjadi sesuatu yang berjalan secara normatif. Jadi pada awal-awal ngapain sih butuh foto produk, kita belum gede amat, ngapain butuh kampanye profil waktu itu juga belum bisa sekali. Itu kan buat company besar waktu itu pemikirannya juga, tapi kemudian di awal-awal itu kemudian kita mendapatkan banyak insight dari para mentor, bahkan sampai sekarang kita masih ngobrol kok dengan Mbak Diana dengan yang lainnya untuk kedepannya kita seperti apa. Karena biar bagaimanapun bisnis usaha jalan terus, sementara faktor usaha yang sudah di atas 50, kalau usia dihitung kan saya di atas 50, tapi untuk bisnis kan kita kurang lebih usianya sama 3 sampai 45 tahun lah, jadi kita sama. Matur nuwun, bisa boleh sharing buat teman-teman.
Siap. Itu dari kami untuk bisa terima kasih sudah di-share teman-teman. Terima Salam kenal buat kasih Pak semuanya. Koko. Iya. Nah, ini dibantu share sama Kak Irfan ya. Nah, Mas Irfan, thank you. Mas Irfan langsung gercep loh Pak, buka Instagramnya Iya. distro_id, terus Instagramnya langsung. berarti di 1 Muharram 3 bulan yang Iya, lalu. benar. Nah, Instagramnya sudah estetik ya Pak ya, sangat menjual sekali. Terima kasih. Jadi buat Sobat RB yang butuh barang-barang, ekoprint, baju, masker, tas, pouch, ataupun cover agenda, bisa langsung ke Pak Koko, distro_id. Nah, saya mau ngobrol sama yang lainnya nih, kita sambil menunggu Pak Herdi hadir, saya mau ngobrol juga sama, coba saya cek, Bu Elis, Omah Ekoprint by Elis Kumara Jati, Bantul. Halo Bu, malam. Halo, selamat malam. Gimana Bu, produknya dibantu share nih sama Mas Irfan. Bisa dicarikan Mas di Instagramnya ya Bu ya. Iya. Sama Ekoprint juga nih sama Pak Koko. Gimana Bu kalau Omah Ekoprint itu produk unggulannya apa Bu? Dalam bentuk apa? Baju kah? Atau yang lain nih Bu? Saya kain-kain ekoprint ada. Kain-kain ekoprint, baju ekoprint, baju ekoprint yang kombinasi dengan batik Bantul, terus pasmina, jilbab, dan lain-lain. Lengkap Tapi ya Bu ya? Instagram saya, ya, belum bisnis. Nah, berarti habis ini Bu, besok langsung Iya. udah dicoba yang bisnis ya Bu ya. Nanti ketagihan Iya. Bu kalau Instagramnya sudah bisnis. Gimana Bu? Iya. Kemarin sudah, tapi karena apa itu bocor, jadinya saya ganti lagi ke pribadi. Baik. Nah, ini sudah dibantu share sama Kak Irfan. Boleh ke bawah Kak, ke bawah-bawah produknya apa aja. Wah, ini ada Bu Elis yang lagi sakit ya Bu ya waktu itu. Itu Oke. donor darah. Oh, donor darah. Ya. Ya. Kebiasaan yang Kebetulan sangat saya sehat sekali ya. setiap 2 bulan sekali donor darah. Keren Bu, bagus banget. Nah, terus ini ada kaos ya Bu ya, kaos. Iya. Kemudian kain-kainnya juga. Bu Elis ini saya lihat aktif sekali berkegiatan ya Bu ya. Semua kegiatan diikutin. Diikutin. Karena itu yang bermanfaat. Saya ambil yang apa? Yang bermanfaat. Jadi webinar-webinar yang bermanfaat buat saya. Gitu. Ya betul. Jadi buat tambahan motivasi, semangat, inspirasi ya Bu ya. Iya. Nah, iya. Wah ini Bu Elis jadi model produk sendiri nih Bu. Iya. Oke, thank you Bu Elis. Semoga lancar usahanya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Makasih kembali ya. Bu. Ya. Pak Herdi udah ada di sudah Dari bergabung ya tadi Pak? udah dengerin sih. Oh gitu. Cuma memang masih di mobil sambil Baik. terkaget-kaget hebat ini. Iya, produk Pak. teman-teman Bapak Ibu semua. Betul, Pak. Kayaknya oke nih ke depan insya Allah semakin sukses nih. Amin. Bapak Ibu semua. Gitu. Amin. Ini saya mohon maaf, saya masih tutup dulu videonya. Sebentar lagi saya nyampe. Baik. Karena gelap ini di mobil aja kita mulai ya. Mungkin 10 menitan saya nggak, tapi bisa start. Oh baik, berarti bisa dimulai Pak sekarang? Bisa. Nah, baik. Jadi suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas sekali. Clean and clear. Jadi sementara saya kasih foto saya dulu aja. Iya. Baik Bapak, izin saya mulai ya Pak ya? Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Rumah BUMN DIY, Sobat Entrepreneur Mitra Rumah BUMN DIY atau disingkat Sobat Ruby. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, memberikan kita semua kesehatan, meringankan langkah kita di sini untuk mengikuti kelas sharing bisnis
di malam ini yang mudah-mudahan dapat memberikan insight positif bagi sobat semua. Perkenalkan, saya Deana mewakili Rumah BUMN DIY. Sebagai informasi di awal, Rumah BUMN merupakan inisiatif kolaborasi antar BUMN dari Kementerian BUMN. Tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM, dan Rumah BUMN di DIY ini ada 4. Untuk di Kota Yogyakarta, didirikan oleh Bank BRI, di Sleman oleh Bank BNI, di Bantul oleh Bank BTN, dan di Gunung Kidul oleh PT PLN. Inisiator Rumah BUMN adalah Kementerian BUMN. Dan untuk lebih update kegiatan Rumah BUMN DIY, Sobat Ruby bisa follow Instagram kami di @rumahbumn.jogja yang sudah di-share linknya oleh Kak Irfan, ada di chat box. Kemudian untuk display produk UMKM di DIY, ada juga Instagramnya, kami punya @rbjogja_store. Nah, di Instagram yang khusus produk-produk, Sobat Ruby bisa sambil belanja juga di sana. Malam ini saya ditemani oleh tim Kak Irfan, Kak Atuf, dan Kak Dito selaku co-fasilitator di kelas ini. Hari ini Kamis 4 November 2021 di jam 7 malam, kita yang tadi selayaknya kita jadwalkan jam 7 malam, dan saat ini jam 19.25, kita akan mengikuti kelas sharing bisnis dengan tema besarnya ini terkait human capital nih Sobat Ruby. Sebagai UMKM, menjalankan bisnis dengan super tim yang produktif dan juga sejahtera adalah dambaan bagi founder sekaligus timnya. Dan mendapatkan anggota tim yang kompetensinya sesuai dengan harapan adalah tantangan tersendiri bagi UMKM. Awalnya merintis usaha secara mandiri, kemudian harus bisa mendelegasikan tugas karena usahanya sudah semakin maju, itu pun juga merupakan tantangan tersendiri. Kedisiplinan, turnover yang tinggi, keluar masuknya tim, hingga kualitas produk yang beragam, dipengaruhi pula oleh keragaman kompetensi anggota dari tim. Untuk kelas malam ini kita akan bersama-sama belajar tentang employer branding yang merupakan salah satu strategi dalam menjaring tim dengan kualitas kompetensi yang baik sehingga diharapkan dapat sejalan dengan nilai-nilai dari sang founder. Narasumber kita malam hari ini luar biasa spesial, super spesial. Beliau adalah inspirasi saya dalam pengembangan human capital, dan beliau adalah Bapak Herdy Harman, SH MBA LLM. Pak Herdy Harman merupakan Human Capital Observer. Dan izin saya share kurikulum vitae dari Pak Herdy terlebih dahulu. Nah, ini saya sambil bacakan, saya sambil share kurikulum vitae dari Pak Herdy. Jadi pada tahun 1986, Pak Herdy telah mendapatkan gelar sebagai Bachelor of Law di Pajajaran University. Saya sambil bacakan ya Sobat ya. Kemudian tahun 93 mendapatkan gelar Master of Business Administration dari AIM Philippines MM Telkom University. Kemudian tahun 98 Master of Law Washington College of Law American University. Journey beliau di tahun 2021 ini beliau mendapatkan amanah sebagai Direktur Human Capital and Digital PT Aviata, merupakan holding BUMN di bidang pariwisata. Kemudian sebelumnya, favorit saya ya, pada waktu beliau bertugas di Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 sampai Januari 2021, beliau merupakan Direktur Human Capital Bank Rakyat Indonesia. Kemudian sebelumnya lagi sebagai penasehat Kementerian BUMN untuk Human Capital Development tahun 2019. Tahun 2015 sampai tahun 2021 sebagai Chairman of Indonesia Human Capital Forum yang juga mendampingi dan membersamai
dalam pemilihan CEO dan CFO rumah BUMN ya Pak ya. Kemudian tahun 2014 hingga tahun 2019 sebagai Direktur Human Capital Management di PT Telkom, dan tahun 2012 hingga tahun 2014 sebagai Direktur Human Capital Management di Telkomsel. Nah, achievement dari Pak Herdi tahun 2020 sebagai Best Chief Human Capital Officer in Retail Banking on Digital Marketing dan Human Capital Award by Business News Indonesia, di tahun 2016 sebagai Best Chief Human Capital Officer Leader BUMN Award by IPMI oleh SWA Magazine, dan tahun 2012 achievement beliau langsung ya dari Presiden Republik Indonesia mendapatkan Satya Lencana Wirakarya. Untuk corporate achievement dari Pak Herdi tahun 2020 mendapatkan penghargaan sebagai the best overall for corporate in human capital oleh Business News Indonesia tahun 2018 dan 2017, top 500, top 500 World Best Employers oleh Forbes Forbes Global. Dan kemudian tahun 2015 sebagai top 5 companies to work in Asia ACES. Nah, Pak Herdi juga menerbitkan 2 buku, penulis buku juga, jadi sangat aktif sekali beliaunya, suka sharing. Buku yang pertama adalah Strongest by Best People dan juga Get the Essence. Nah, lengkap sekali ya Sobat ya. Jadi Sobat Ruby sudah ada di jam yang tepat, di room Zoom yang tepat pada malam hari ini dengan kami, dengan saya Diana dan juga tim saya di sini, tim Rumah BUMN Daerah Istimewa Yogyakarta yang malam ini juga berkenan untuk gabung dan mendukung kami di sini. Nah, di kanan saya ini ada 2 orang tim ya yang ada. Kemudian yang nunjau di sana di Malang juga ada Kak Dito. Halo Kak Dito. Nah, dia juga tim yang sekarang sedang WFH. Baik, kepada Pak Herdi, monggo Pak. Untuk sudah siap ya Pak ya? Ini saya siap untuk share screen. Ya, silakan di-share dulu. Baik, sambil saya share screen, saya akan menyampaikan rules dari kelas ini terlebih dahulu. Yang pertama, Pak Herdi diperkenankan menyampaikan pemaparan hingga selesai. Kemudian Sobat Ruby dimohon untuk mute mikrofonnya, dan kami akan sangat berterima kasih bila Sobat open kamera. Lalu untuk nama, mohon diganti dengan format nama diri, underscore merek produk, underscore kota. Kemudian bagi Sobat Ruby yang akan berdiskusi dan bertanya kepada Pak Herdi, dapat menggunakan fitur raise hand maupun ketik di kolom chat box. Dan bagi peserta yang belum menjadi anggota Rumah BUMN DIY, dapat mengisi link yang di-share oleh Kak Irfan di chat box, sehingga Sobat terdaftar menjadi anggota dan berkesempatan mengikuti program-program Rumah BUMN, terutama bagi yang rajin mengikuti kelas akan menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir mengisi link form daftar hadir, nanti akan di-share. Baik, kepada Pak Herdi, kami persilahkan. Alhamdulillah nih, baru aja nyampe nih. Alhamdulillah pas banget ya Pak. Pas banget. Ini, baik, saya dulu ya ngucapin selamat juga buat sahabat Ruby, istilahnya sahabat Ruby ya. Iya betul Pak. Luar biasa. Tadi saya sempat dengerin produk-produknya teman-teman luar biasa. Saya yakin insya Allah teman-teman sukses ke depannya ya. Amin. Maaf tadi agak agak menunggu. Saya baru selesai workshop di tempat kerja baru saya. Jadi saya sempat diperkenalkan tadi sama Mbak Dea ya. Baik, supaya nggak berpanjang-panjang, saya akan share coba materi dari panitia ya, dari teman-teman di sana. Betul, Bapak. Sebelumnya saya mohon maaf, bisa jadi materi saya ini memang untuk big corporation sih ya, tapi jangan khawatir, saya coba akan fine tuning di dalam cerita-cerita saya, jadi bisa jadi yang saya sampaikan itu tidak terlalu align dengan yang teman-teman rasakan, tapi karena ini lebih untuk big corporation, tapi banyak hal yang bisa diambil insight-nya.
pelajaran-pelajarannya. Oke. Bisa mulai ya. So, Bisa, Pak. employee branding. Monggo. Next. Tadi udah diperkenalkan, nggak usah lagi. Nah, ini mulai dari sini kali ya. Jadi apa sih, ini bahasa Inggrisnya kurang lebih apa sih, kalau bahasa Indonesia, apa sih yang membuat kelebihan organisasi kita? Pikir-pikir nih ya, saya tuh apa ya, coba renungkan, apa sih sebetulnya kalau saya ditanya, apa sih your most competitive advantage, apa sih kelebihannya yang tempat kita bekerja, organisasi kita, perusahaan kita, dibanding yang lain? Saya selalu menjawabnya, it's our people. Orang-orang kita, pegawai-pegawai kita, karyawan-karyawan kita, semua all supporting kita yang memang membantu kita. Itu yang saya yakini betul. It's our people, orang-orang kita. Great people create great culture. Karena orang-orang yang hebat pasti akan membantu membangun kultur yang hebat di dalam suatu organisasi, dalam perusahaan. Jadi kuncinya di orang-orangnya. Jadi kepada teman-teman sahabat Ruby nih, memang mulai bicara melihat orang-orang yang mau join di kita, memang harus little bit picky. Jadi agak pilih-pilih nih, siapa yang bisa bantu kita, yang memang kira-kira memberikan kontribusi value kepada kita gitu ya. Nah, itu menjadi penting gitu. Apa artinya, apa pentingnya people as our asset gitu. Coba next. Nah, ini sih apa namanya, insight dari ke depan ini sebenarnya zaman sudah berubah, cara kerja berubah. Ini saya nggak akan bahas satu persatu, tapi intinya saya mau ngasih sinyal ke teman-teman semua, even di perusahaan-perusahaan besar, kayak saya tadi kalau teman-teman sahabat-sahabat semua ngikutin di saya, kebetulan saya melewati dari semua perusahaan besar, Telkomsel, Telkom, BRI yang luar biasa jumlah pekerjanya sampai ke pelosok-pelosok di desa. Kemudian apa namanya? Sekarang saya membawahi 7 perusahaan aviasi dan pariwisata, dari airline, airport, semua sampai taman wisata Candi, Borobudur, semua itu semua wisata tourism kebenaran apa human capital development-nya ada di tempat saya. Nah, makanya jadi orang menjadi penting dan kita harus kayak saya ini nih harus mengantisipasi kira-kira ke depan itu seperti apa sih gambaran bekerja, gambaran dari karyawan. Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu aja semua ya ke depan gitu. Dulu lebih ke apa ya? Lebih ke engagement, ke depan akan lebih ke experience. Jadi orang itu nih kalau kita mau kemasukan orang-orang yang hebat gitu kan, berarti kan kita harus memastikan mereka mendapat experience yang luar biasa di tempat kita bekerja. Gitu poinnya yang disebut employee experience. Cara kita merekrut mereka, kemudian cara kita apa namanya mendevelop mereka, meretainnya dengan segala macam program-programnya itu akan membentuk experience ya buat apa namanya buat karyawan kita atau calon-calon karyawan kita. Kemudian ke depan lebih ke soft skill yang ditonjolkan gitu ya. Karena hard skill memang intinya di pengetahuan ini di zaman sekarang nih Bapak Ibu huge gitu ya, luas banget dan easily to be access-nya apa ya? Gampang sekarang orang tuh tinggal lihat YouTube, Google kan gitu. Justru yang penting adalah apa namanya? Membangun soft skill-nya kalau saya lihat sekarang gitu ya. Maka orientasinya lebih ke soft skill. Bagaimana kita melahirkan orang-orang yang kreatif, bagaimana menjadi achievement orientation yang kayak gitu tuh. Berorientasi kepada luar biasa apa namanya kinerja gitu ya buat perusahaan kita. Kemudian ke depan ini lebih fleksibel. Kalau dulu kan bekerja tuh set hours
dan apa di sini apa namanya, lebih ke diatur sesi waktu dan lokasi gitu ya. Ke depan itu lebih fleksibel nih. Saya sering bilang memang di dunia kerja itu, apalagi sekarang di era pandemik itu, jam kerja itu bakal nggak relevan lagi. Jam kerja, tempat kerja, status bekerja. Ini yang saya dapetin insight-insight dari para ahli dan pengamatan saya pribadi. Ke depan itu jam kerja nggak relevan lagi loh. Jam 8 sampai jam 5 seperti yang kita rasakan di kantoran ya. Karena kita nih dengan WFH nih utamanya kan udah nggak lihat lagi. Kadang Sabtu Minggu terus nge-zoom terus sampai malam, kadang-kadang 2 layar saya gitu. Jadi, repot banget. Tapi memang jadi nggak jelas jam kerja itu. Tempat kerja juga begitu. Saya di tempat kerja yang lama yang sebelumnya saya sudah mulai bilang, saya udah ngasih arahan ke karyawan saya, udahlah nggak usah datang pagi, kamu bikin macet Jakarta aja. Iya kan, pikir-pikir. Jadi sudah mulai ngatur bekerja di rumah, bekerja di kantor, dan menggantung di side office tuh. Jadi saya di Telkom, di BRI, sempat bikin kayak co-working space, tapi untuk keluarga besar company kita. Jadi yang di Bogor, taruh di Bogor, yang di Depok, gitu ya. Supaya nggak selalu harus datang ke kantor. Nah ini sangat fleksibel ke depan itu. Dan status juga nggak relevan status. Apa ini pegawai tetap, pegawai kontrak, outsource, itu ke depan tuh saya lihat nanti saya cerita lebih banyak pengalaman saya. Karena mulai bermunculan anak-anak muda yang nggak mau bekerja menjadi pegawai tetap. Saya ngerasakan banget waktu rekrut di perusahaan sebelumnya, mereka ngomongnya gini, Pak Herdi, saya kerja di Telkom nih ya, saya nggak mau lama-lama, kata. Saya cukup 5 tahun, 3 tahun. Terus saya iseng tanya kenapa? Iya, saya pengen belajar aja dari perusahaan besar. Setelah itu saya ingin menumbuhkan perusahaan saya. Jadi memang jiwa entrepreneurship-nya udah mulai muncul di generasi sekarang seperti Bapak Ibu sekarang. Ini kayak Bapak Ibu sekarang yang berintis usaha kecil menengah ini sebetulnya luar biasa, dan itu yang saya dambakan sebenarnya. Indonesia ini kalau diperhatikan, entrepreneurship index-nya is one of the lowest, termasuk salah satu yang terendah di dunia. Karena semua nggak tanpa kita sadari nih, waktu kita kecil nih Bapak Ibu ya, kita nih diarahkan untuk jadi employee, bukan employer, bukan jadi entrepreneur seperti Bapak Ibu. Jadi semua mencari lapangan kerja, bukan menciptakan lapangan kerja, kan gitu. Makanya saya terkagum-kagum sama spirit dari Ciputra gitu ya, yang memang pengusaha properti yang spiritnya, ayo mestinya kita banyak membuat lapangan-lapangan kerja. Kita ciptakan entrepreneur. Jadi mulai sekolah itu sudah dididik adik-adik kita itu entrepreneurship. Jangan takut to be entrepreneur gitu ya. Karena kan kita dari kecil tuh, ayo nak, belajar yang benar ya, gitu kan. Cari nilai yang bagus. Nanti kalau udah lulus, cari perusahaan yang besar, lamar di situ ya, gitu tanpa kita sadar. Nah sekarang, anak sekarang itu nggak begitu juga, sudah mulai bermunculan. Saya butuh bekerja, saya butuh menumbuhkan perusahaan saya sendiri. Menurut saya keren. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir anak kita gagal untuk berentrepreneurship. Yang penting soft skill-nya tadi, disiplin, gigih, pantang menyerah, gitu. Karena itu modal utamanya. Makanya anak startup, kebetulan saya suka mendidik teman-teman startup, semua pengetahuan sudah lengkap, tapi soft skill ini yang terus-terus dikembangkan. Jangan pernah give up, terus pokoknya always fight gitu ya, karena dengan semangat yang tinggi, yakin, kita bisa, insya Allah akan mencari jalannya sendiri menuju sukses. Nah itu poin-poin yang saya ingin sampaikan, cara kerja di era baru, seperti saya tambahin ya, dulu lebih ke memanage, ke depan itu lebih ke coaching, mentoring, gaya-gaya ngebos, perintah, mendiskusi, udah nggak cocok. Nah tempat Bapak nih UMKM, Bapak Ibu Mbak semua nih, memang mulai dirintis, jadi di nurture karyawan terus
part of the family, bagian dari keluarga kita. Jadi tugas kita membentuk menjadikan mereka berhasil, kayak kita menjadi keluarga-keluarga kita. Tapi kalau gaya-gaya bos, lebih banyak perintah instead of merangsang mereka untuk mengeluarkan ide, pendapat, kreativitas, itu ada nggak pas. Ini era ke depan itu memang akan seperti itu, kata Jacob Morgan, gitu ya. Dan lebih ke depan akan lebih humanis, tapi juga mulai teknologi masuk nih, artificial intelligence, gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai mengenal itu. Robotik, karena dunia kerja ke depan itu bakal diintervensi teknologi. Jadi kitanya juga harus updated. Dulu bekerja di kebun gitu syarat dengan pegawai perkebunan. Ini sekarang drone manager sudah boleh muncul ke profesi gitu. Jadi cukup pakai drone aja menyiram, memonitor semua gitu. Dan banyak pekerjaan yang akan diintervensi, diinterrupt oleh teknologi. Dulu kita kenal yang gadis sonse, iklan nggak tahu zaman beda banget. Di TV itu ada, zaman saya muda nih ada gadis sonse yang penjaga pintu tol yang nungguin gitu. Sekarang udah nggak ada orang kan. Bahkan ke depan nih pintu tol juga akan nggak ada karena semua mobil bisa lewat aja pakai teknologi terkini yang bisa mengidentifikasi orang tinggal lewat-lewat aja. Nanti bayar udah terhubung ke bank. So ini ke depan tuh bakal begitu. Kitanya harus update gitu ya. Apa sih ke depannya harus kita antisipasi gitu. Kemudian lebih ke lebih ke strategik gitu ke depan itu. Yang menarik juga organisasi itu tidak lagi ini ya kayak hierarki ini. Kayak saya di BRI ini dulu hebat, BRI itu sudah mulai berani kita mengurangi struktural. Jadi beberapa fungsinya lebih ke non hierarkial gitu ya, karena trennya juga seperti itu. Dan kita harus selalu bisa menyesuaikan. Karena kalau kebayang nggak sih kalau dunia kreativitas terlalu banyak kotak-kotak, misalkan junior manager, assistant manager kayak gitu tuh sampai lewat susah. Makanya modelnya team base sekarang itu bekerja di dalam tim gampang, ketemu bos gampang, koordinasi gampang gitu. Dan ke depan itu lebih dinamis gitu, lebih dinamikanya lebih dinamik gitu ya, orang bisa lintas kompetensi, lintas sektoral kayak begitu. Kemudian company act like laboratory, maksudnya gini, laboratory. Di perusahaan itu udah nggak kayak pabrik, tapi lebih kayak lab, kayak kreativitas. Jadi kira-kira kalau contoh, mungkin Bapak Ibu pernah kenal istilah Kaizen, continuous improvement. Nah, jadi terus memperbaiki diri gitu. Kayak produk kita kurang apa lagi ya? Jadi kita harus kritis nih, teman-teman Bapak Ibu semua. Kurang apa nih dari produk kita? Apa yang harus diimprove gitu ya? Nah, laboratorium maksudnya itu kreativitas dalam menemukan hal-hal baru yang bisa diimprove. Jadi selalu ada diskusi-diskusi yang terus memperbaiki produk-produk kita, bandingin dengan kompetitor kita. Jadi pertanyaan yang paling mendasar nih, tips saya buat Bapak Ibu semua, apa yang membedakan produk kita dengan produk lain? Apa itu pertanyaan yang paling mendasar? Apa kelebihan kita? Kalau jualan bakso, apa bakso kita beda? Lebihnya apa? Membuat kita selalu harus bisa menjawab dengan segera bahwa ini loh kelebihan kita dibanding produk yang sejenis, produk yang sama. Nah, bekerja dengan gaya laboratory itu maksudnya adalah seperti inovator-inovator di lab gitu. Kemudian ke depan itu tidak hanya bekerja nih, ini sekedar pengetahuan aja. Jadi direktur SDM kayak saya itu mikir juga bagaimana mengintegrasikan work life. Jadi bekerja sama kehidupan sehari-hari itu terintegrasi Bapak Ibu. Kayak saya punya pengalaman berkunjung ke perusahaan-perusahaan asing di luar, di tempat Silicon Valley gitu ya, di Facebook, di Google. Itu kerasa banget nih. Jadi jam kerja tuh mereka main olahraga, melakukan hobi, main game gitu. Jam kerjanya memang nggak relevan seperti yang tadi saya bilang. Jadi tapi mereka menjadi nggak jelas jam kerjanya karena terintegrasi menyalurkan hobi, hiburan dan lain
udah nggak jelas batas-batasannya. Itu yang disebut dengan dikenal work-life integration. Gitu. Itu yang dimaksud pergeseran dari work-life balance menuju work-life integration. Kemudian selalu terus namanya belajar gitu ya, karena itulah jadi power kita selalu fokus kepada apa namanya lebih ke apa nih, jadi saya agak nggak kebaca nih. Tapi poinnya ini Bapak Ibu bisa baca sendiri, tapi poinnya ke depan itu apa ya, zaman sudah berubah. Tadi saya singgung masalah waktu juga. 9 to 5 menjadi work anytime, work everywhere, use any device, belajar itu bisa dimanapun. Gitu. Dan selanjutnya lah yang bisa Bapak Ibu baca sendiri. Coba next. Nah, ini juga hanya memberi, ini insight aja buat Bapak Ibu sekalian. Jadi apa namanya, ke depan itu yang penting kita membangun great people, great organization, membangun orang-orang. Jadi perusahaan yang hebat itu katanya adalah yang sangat peduli, perhatian di dalam melihat orang-orangnya. Jadi talent acquisition-nya punya strategi, kemudian talent management-nya. Talent management itu mulai dari kita mengidentifikasi orang-orang kita sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kinerjanya, kemudian menseleknya, kemudian memastikan talent succession-nya, penggantinya. Jadi talent management itu menjadi memang apa namanya penting gitu ya. Nah, ini mungkin saya urut dari nomor 1. Cara merekrut juga perhatiin. Sebetulnya pekerjaan ibu bapak semua nih seperti apa, tipikal apa yang harus cocok supaya merekrut orang yang pas. Nah, orang yang pekerjaan yang butuh ketelatenan itu cari orang-orang yang telaten kan gitu contohnya. Apa namanya yang memang penuh dengan harus teliti, perhitungan dan sebagainya. Karena orang itu sifatnya beda-beda. Butuh orang sales, orang marketing, orangnya harus memang kalau orang bule bilang orang cool guys gitu ya, senang bergaul, senang ngobrol, senang mana-mana. Karena orang pendiam, misalkan saya sering contoh kasar, orang pendiam susah tuh jadi orang sales. Gimana untuk mengconvince orang gitu kan? Nah, karakteristik dari orang, kemudian values, personal values dari orang-orang itu perlu diperhitungkan nih Bapak Ibu untuk bekerja di tempat kita dan harus ada disiasati. Jadi untuk pekerjaan bidang kita ini kayaknya perlu orang seperti apa sih? Gitu pertanyaan. Perlu orang seperti apa? Itu yang disebut dengan strategi untuk talent acquisition, contoh penerapan. Nomor 2, talent management tadi saya sempat singgung. Jadi kalaupun sudah ada di dalam, harus mulai memperhatikan orang satu demi satu. Karena people is our investment. Jadi kayak kita investasi kan pastikan investasi kita berhasil. Kalau bangunan itu kan nggak mangkrak gitu ya. Nah karyawan juga begitu. Jangan sampai di tengah jalan kita, aduh salah merekrut dia, gagal gitu kan. Karena pegawai yang pas itu kan value creator kita sebutnya. Jadi selalu memberikan nilai lebih kepada organisasi yang kita kita harapkan gitu. Setiap come up dengan ide-ide baru yang selalu memberikan masukan kepada company. Itu yang nomor 2, maksud dari nomor 2. Nah, lain halnya kultur juga penting. Kultur itu menjadi, ini salah nomornya, sorry. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi yang 4 nomor 3. Membangun budaya itu menjadi penting, teman-teman. Jadi kita juga, meskipun kita masih perusahaan kecil-kecilan, Bapak Ibu harus yakin bisa membentuk nilai-nilai di dalam organisasi kita. Justru dari mulai organisasi kita masih kecil, perusahaan kita masih kecil, justru nilai-nilai itu harus dibentuk. Contoh disiplin. Kalau orang yang ketat dengan produk yang penuh dengan presisi, disiplin terhadap SOP, standar operating procedure, itu harga mati. Disiplin adalah harga mati. Contoh. Karena udah mulai muncul nih ketidakdisiplinan, udah males-malesan gitu, udah nggak sekedar aja kerja itu lempeng wae gitu ya kalau orang Jawa bilang.
kerja itu lempeng aja, jadi nggak pakai hati. Susah, makanya saya sering bilang, kerja itu harus pakai hati. Kerja itu ibadah kita. Itu harus ditanamkan tuh value-value itu ke karyawan kita. Dia harus merasa memiliki terhadap perusahaan kita. Layaknya perusahaan besar menawarkan saham, kan, program kepemilikan saham. Maksudnya untuk merasa memiliki. Jadi dia benar-benar kalau gagal dia kecewa, kalau berhasil dia benar-benar bisa menikmati keberhasilannya itu, gitu ya. Itu yang dimaksud culture, membangun budaya-budaya yang sehat di organisasi. Nah, kalau perusahaan yang keren itu yang nilai-nilainya dapat, termasuk di dalam apa ya? Dalam hal kecil sekalipun, estetika, etika, code of conduct gitu, itu semua harus dapat. Hal-hal yang sepele, masalah kebersihan, kerapihan, organisasi yang hebat, perusahaan yang hebat itu yang begitu-begitu diperhatiin. Bagaimana nih tempat kerja kita rapi, bersih, kalau datang customer itu kira-kira representatif enggak. Nah, itu reflect values kita nih Bapak Ibu semua. Makanya jangan pernah meremehkan hal-hal kecil, kerapihan, kebersihan, tampilan dari orang-orang kita, frontliner kita melayani customer, selalu tampil dengan ramah, senyuman. Itu tuh harus dicerewetin. Itu contoh yang membangun kultur. Nah, yang nomor 4 atau di sini nomor 5 itu maksudnya organisasi ke depan lah. Ini buat perusahaan besar. Perusahaan besar ke depan itu jangan lupa nih, semakin sulit ke depan organisasi kita semakin agile. Agile dan digital organization. Maksudnya gini, itu pengetahuan Bapak Ibu. Perusahaan sekarang itu mencoba to be agile. Agile itu kalau saya sih lebih gampangnya adalah seberapa cepat suatu perusahaan itu merespon perubahan-perubahan di luar, merespon tuntutan-tuntutan perusahaan. Jadi speed, kecepatan itu menjadi kelas kompetisi yang harus dibikin luar biasa. Dan hopefully ini semua serba digital. Kayak tadi udah mulai aktif di sosmed, kemudian kalau udah makin membesarkan semua harus serba digital gitu ya, supaya memang reflecting jadi ujung-ujungnya kan lebih efisien, lebih efektif kayak begitu. Next. Ini sampai jam berapa ya, Dek? Takutnya saya kelamaan. Sampai jam 9, Pak. Termasuk tanya jawabnya sampai jam 9 ya? Iya, betul. Oke, saya coba ini ya, pentingnya jawab-jawab. Employer branding ini menjadi topik kita, menjadi penting. Karena tadi kan kalau balik lagi ke slide tadi sebentar. Nah, dari sisi talent acquisition ada isu yang penting terkait employer branding. Jadi gini, kaitannya kalau di perusahaan-perusahaan itu talent war itu udah mulai kerasa. Rebutan orang-orang yang hebat di luar sana supaya mereka mau bekerja di kita. Bisa jadi banyak orang yang ngelamar ke perusahaan kita, tapi orang yang kita idam-idamkan nggak ngelamar ke kita. Orang rebutan anak-anak hebat ini untuk bekerja di kita, itu isu. Makanya employer branding itu menjadi penting supaya perusahaan kita dipersepsi sebagai perusahaan yang keren abis, sehingga orang pengen melamar orang yang hebat tadi. Orang yang kita targetkan, yang kita sasar, itu mau ngelamar di kita. Itu yang kaitannya ke employer branding. Next. Makanya masuk ke topik kita tentang employer branding. Jadi upaya-upaya suatu perusahaan untuk bagaimana merespon terhadap karyawan yang ada sekarang dan prospektif staff untuk mau bekerja di kita sehingga kita menjadi perusahaan yang asik yang diinginkan untuk bekerja, gitu bahasa Indonesia itu. Jadi kalau kita rebutan orang-orang hebat nih talent ini, kalau di industri yang sangat kompetitif kan rebutan. Industrinya yang sangat very keen competition kalau bilang-bilang luar biasa sangat kompetitifnya, orang mikir gimana supaya entah itu yang gampangnya udah gaji kita lebih unggul gitu ya, tapi kan tidak semata gaji loh Bapak Ibu sekalian, tidak semata remunerasi. Ada juga orang mencari ternyata bekerja di perusahaan A sih lebih kekeluargaannya dapat, nyamannya dapat. Jadi bisa jadi secara remunerasi kalah sama perusahaan lain, tapi saya dapatkan nilai lebih. Owner-nya sangat care. Owner-nya menganggap kita sebagai family, sehingga kita merasa lebih dihargain. Itu. Jadi
branding itu harus muncul ke permukaan kalau kita mau mencoba menyasar karyawan-karyawan yang memang kita mau bekerja ke kita, dan juga orang-orang yang hebat di dalamnya mau tetap stay nih di perusahaan. Karena nih, Bapak Ibu sekalian, sekarang perusahaan-perusahaan itu berjuang keras mempertahankan talent-talentnya, artinya karyawan kita yang hebat-hebat, yang sangat produktif itu tetap bekerja kita supaya nggak diambil orang. Gitu. Itu makanya employer branding itu menjadi isu. Next. Nah, jadi untuk apa? Untuk potensial employee, untuk employee yang tadi saya sudah mention, untuk yang disasar, ini ada perusahaan kita yang oke nih, kamu bisa join nih, kita punya kelebihan ini bekerja di tempat kita. Gitu. Jadi kalau employer branding biasanya nempelnya sama employee value proposition, artinya nilai-nilai apa yang mau kita tawarkan ke karyawan kita atau calon karyawan kita supaya dia mau betah dengan kita. Karena begitu dapat karyawan yang tepat, wah udahlah, nikmat banget kerja itu. Karena mereka itu benar-benar jadi pencipta nilai-nilai lebih, value creator gitu ya. Sehingga kita sebagai owner juga tenang, karena orang-orang yang kerja untuk kita benar-benar bekerja dengan hati, benar-benar bekerjanya penuh dengan penuh dengan passion gitu ya, sehingga memastikan produktivitas tetap tinggi. Next. Jadi kenapa employer branding itu menjadi penting? Ya karena bisa dirasakan nih, contoh nih, strong social media presence. Sosial media itu luar biasa bisa meng-attract perusahaan kita. Makanya tadi sudah beberapa muncul kan Instagramnya atau main di Facebooknya. Itu menjadi penting desain itu karena akan menjadi persepsi orang tentang produk-produk kita, tentang perusahaan kita, kan gitu ya. Juga penting untuk menjaga stabilitas perusahaan kita nih, karena kalau kita dapetin orang yang tepat, insya Allah kita bisa terjaga reputasi perusahaan kita, sehingga perusahaan bisa sustain, bisa menjaga financial stabilitas keuangan kita, karena perusahaan tetap, karyawan tetap bekerja dengan produktif. Kemudian menjadi penting supaya karyawan tetap engage dan tetap antusias, tetap bagian dari entusiasme mereka untuk tetap bekerja dengan kita. Dan ini harapannya menjadi semacam pengakuan. Employee recognition itu pengakuan untuk bekerja di tempat si A itu keren abis deh. Dia merasa bangga, gitu, kurang lebih begitu yang dimaksud. Bekerja di tempat Bapak Ibu itu dia ada kebanggaan karena ada nilai lebih dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sendiri yang tahu apa sih yang nilai lebih bekerja dengan Bapak Ibu. Kenapa saya harus bekerja dengan Bapak Ibu? Why anyone should be led by you kalau itu leader gitu. Kenapa kamu harus jadi pemimpin saya gitu. Itu kan harus ketemukan tuh kelebihan kita. Jadi saya sering ngasih tip ke teman-teman, ke perusahaan, atau kepada memberi kerja, pertanyaan yang mendasar, apa kelebihan kita sebagai pemberi kerja sebagai perusahaan supaya dapat values-nya seperti itu. Next. Jadi tidak pernah terlambat untuk kita mencoba membangun branding kita. Persepsi apa yang mau kita dapetin supaya orang bisa melihat perusahaan kita. Kalau kita ingin dipersepsikan sebagai perusahaan yang sangat kreatif, berarti kan kita mencari anak-anak yang kreativitas, yang selalu come up dengan ide baru, produk baru, pengembangan baru dari produk-produk kita, kan gitu. Jadi tergantung kita mempersepsikan brand apa, atau mungkin bahasa sederhananya, apa yang ingin kita harapkan dari orang-orang, omongan orang-orang tentang perusahaan kita. Oh, perusahaan itu tuh begini, oh, perusahaan itu keren, perusahaan itu inovatif banget, perusahaan itu memberi kesejahteraan yang baik buat karyawan. Nah, brand-brand stigma-stigma itulah yang membangun employee branding. Next. Nah, ini katanya nih dari business.com saya kutip employee branding yang cocok buat small medium enterprise. Jadi kayak semacam tahapan, define dulu value mission of your company. Jadi harus mendefine dulu nih, apa sih nilai-nilai vision terutama misi dari perusahaan kita ini.
apa cita-cita Bapak Ibu membangun perusahaan itu, pengennya menjadi apa, gitu. Apa sih yang ingin dipersepsi tentang nilai-nilai dan juga misi dari perusahaan itu. Nah, itu bisa ditemukan oleh Bapak Ibu sendiri tentang perusahaan kita. Mimpinya apa? Perusahaan, kenapa Bapak Ibu bikin perusahaan itu? Membangun produk-produk UMKM atau apa ya? Meran bisnis yang sekarang itu mimpinya apa? Karena mimpi besar akan menjadi besar. Kalau Bapak Ibu nggak pernah mimpi besar, tidak akan pernah besar. Itu mindset saya ingatkan ya. Jadi ibarat ada orang ditanya nih tukang bangunan, yang satu ditanya, kamu lagi apa? Saya lagi menghancurkan batu. Saya lagi menyusun batu. Yang satu ditanya lagi, kamu lagi apa? Saya lagi bikin tembok nih, gitu ya. Yang satu lagi ditanya, saya lagi bekerja membangun sebuah bangunan, di mana harapan saya bangunan ini nantinya bakal jadi sekolah, karena dia pada dasarnya sedang di sekolah, sehingga saya mengharapkan murid-murid yang belajar di sekolah saya yang saya bangun ini menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Kan beda tuh, orang yang sama bisa ditanya, orang yang bekerja melakukan hal yang sama, berpikirnya beda. Jadi itu yang dimaksud dengan define value, misi dari perusahaannya, Bapak. Bapak Ibu pengen sekedar tadi apa, membuat produk A, kemudian apa, gitu ya. Saya baru pulang dari Jogja, banyak macam-macam nih ya, contoh. Jangan-jangan apa namanya, kreativitas, contoh banget kan. Ini bikin sajian proyek istimewa. Beneran saya senang ngemil di depan di ruang kerja saya, selalu simpan ampiang Ibu Sehat. Keren banget kan kemasannya. Tapi mikirnya jadi jauh ke depan, jangka panjangnya harus apa nih saya? Saya harus bisa mengekspor ini at least ke Asia Tenggara misalkan. Saya harus memastikan kayak Indomie jadi makanan dunia, terutama di Afrika tuh. Bayangin sih Bapak Ibu, Afrika itu udah tanya Indomie paling beken, itu makanan keseharian, luar biasa. Makanan sehari-harinya kayak nasi itu Indomie. Gila nggak? Warmindo ya Pak. Kenapa? Warmindo. Jadi harus mimpi besar. Ya harus mimpi besar nih tips saya. Karena kalau mimpinya kecil, saya tuh bikin ini aja sudah, ya sudah begitu aja. Tapi harus mimpi besar. Bagaimana mewujudkan mimpinya ya nanti cari jalannya. Pasti ada jalan keluar. Recognize value employer brand. Nah, jadi mulai mengenal value employer brand. Jadi supaya kita dapetin nih strong positive employer brand-nya dari apa yang kita miliki sebagai yang tadi saya mention sebagai employer branding gitu ya. Kemudian dapetin tuh gather input from about your. Jadi dari tim ini yang kita miliki diskusi apa ya yang kita bikin tadi, mimpi kita, misi kita, value atau employer branding yang kita bangun gitu ya. Kemudian juga cari nih pihak ketiga, recognition and validation. Kamu mempersepsikan perusahaan saya seperti apa sih menurutmu? Itu kan lebih netral. Dan bangun employer brand ambassador. Jadi ambassador tuh orang-orang yang sudah puas dengan karya kita, produk kita, nah suruh ngomong tuh kemana jualan. Kurang lebih gitulah, karena ini bahasa Inggris, rada gaya-gayaan, tapi kurang lebih seperti itu yang dimaksudkan. Next. So, jadi tidak seperti perusahaan besar, SME ini adalah usaha UMKM ini tidak seperti punya resources ataupun punya manpower untuk invest di dalam build strong employer branding. Tapi jangan khawatir, poinnya dari amanah slide ini segala sesuatu tidak harus diterjemahkan membutuhkan biaya yang tinggi. Gitu ya. Bisa jadi kita bisa dengan maksud yang sama, kita membangun employer branding, tapi kita bisa mencapai tujuan dengan lebih efektif, dengan cost yang lebih rendah. Kurang lebih message-nya gitu. Jadi membangun brand itu tidak harus nanti biayanya mahal, nanti bisa berkreativitas. Makanya kayak sosmed itu memang cara yang paling mudah untuk kita bisa membangun brand gitu ya. Tapi memang butuh belajar gitu, butuh dibantu sama keluarga-keluarga kita yang memang
mumpuni untuk terus mengasah. Next. Jadi apa namanya beberapa step nih, beberapa ini referensi aja nih. Jadi harus pertama define employee value proposition. Jadi tadi tanya dulu mendefine employee value proposition, ini referensi lainnya. Jadi kira-kira apa sih yang mau kita tawarkan bekerja di tempat kita? Kalau kita ingin ditempatkan sebagai perusahaan yang penuh rasa kekeluargaan, di mana kita saling menghargai, di mana kita sangat mengapresiasi merit system, maka itulah yang terbentuk gitu ya. Itulah yang disebut employee value proposition. Jadi nilai-nilai yang bisa dipropose kalau orang mau bergabung atau karyawan bekerja di kita. Nah, selalu aktif terhadap online review. Jadi terus mereview dari feedback-feedback, dari masukan-masukan yang memang dideliver kepada kita. Manfaatkan sosial media platform, terus empower employee kita untuk partisipasi. Jadi employee kita tuh harus aktif menjagain perusahaannya, campaign. Kalau ada yang nggak puas, bantu menjelaskan. Try to entertain our customer in many ways dengan dalam banyak hal gitu ya. Jadi karyawan kita itu bagian dari aset kita yang harus menjaga kita nih, reputasi kita. Dan terakhir ya promote your work culture in job description. Jadi harus terus mempromosikan bagaimana budaya kita itu bisa terbentuk, dipromosikan, dan itu bisa disampaikan di dalam uraian-uraian pekerja kita. Jadi misalkan kalau disiplin itu menjadi itu utama, ya pastikan bisnis prosesnya itu selalu dijagain, harus dimulai dengan bagaimana disiplin standar operating prosedur, misalkan seperti itu. Next. Ini tip aja. Customer will never love a company until the employee love it first. Jadi jangan ngarepin customer kita mencintai perusahaan kita, produk kita, sampai perusahaan atau karyawan kita mencintai lebih dahulu. Jadi kalau kita jadi karyawan malas menggunakan jasa kita, menggunakan produk-produk kita, tidak begitu begitu nyaman dengan produk-produk kita, dengan kita, ya jangan expect customer lain juga bisa appreciate kita, kurang lebih begitu. Next. Nah, itu mungkin beberapa hal tip yang ingin saya coba sampaikan. Mudah-mudahan berkenan gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, nanti bisa kita kembangkan saring dari obrolan tanya jawab sampai jam 9 gitu ya. Gitu ya, Dea ya. Betul, Pak Herdi. Iya. Oke, terima kasih ya Pak, pemaparannya sangat menarik sekali. Saya jadi keinget dulu waktu satu forum di Malang nih Pak sama Bapak. Langsung berbinar-binar saya. Dapat Kamu tuh sekarang motivasi. di BRI, seharusnya masih di BRI. Masih Pak, di BRI Pak, di BRI Kanwil Jogja. Ya, iya. Oke. Nah, bagi Sobat RB, silahkan yang mau bertanya, berdiskusi dengan Pak Herdi, saya bacakan dulu yang di kolom chat, maupun bagi Sobat RB yang berdiskusi langsung, ngobrol dengan Pak Herdi, bisa langsung raise hand atau open mic saja. Monggo ya. Nah, ini kita bacakan dulu. Oh, sudah ada yang open mic. Silahkan. Halo Pak Edi, selamat malam. Oh ya, malam. Mas Elia ya? Iya. Monggo Mas. Jadi ini materi ini pas sekali dengan kasus yang sekarang saya alami. Alhamdulillah. Gimana Mas? Jadi saya mencoba bikin istilahnya perusahaan kecil lah ya. Cuman saya punya impian yang besar. Jadi saya jualan bakso sebenarnya. Kemarin waktu input karyawan, saya mencoba dengan cara istilahnya pakai seleksi yang lumayan agak ini lah. Belum masuk. Aku lagi ngobrol. Oh, iya. Bentar. Oke, Mas. Halo? Iya, Mas, monggo. Belum masuk. Sembarang. Halo?
Ya, Iya. Mas, silakan. Maaf, ada sedikit gangguan. Jadi sekarang lagi jualan saya. Jadi ada yang beli, tapi udah ada yang beli. Jadi kemarin tuh saya punya karyawan baru. Cuman dari inputnya saya sebenarnya sudah lumayan ini. Jadi saya suruh siapa yang bikin lamaran akan saya proses. Kalau nggak bikin lamaran nggak saya proses gitu. Jadi akhirnya adalah yang masuk satu bikin lamaran. Cuman setelah saya lihat dari tulisan tangan, jadi saya belajar ini juga ilmu grafologi. Nah, dari situ saya lihat itu jarak antara spasi dari per kata itu agak jauh. Dan saya punya analisa, orang ini sebenarnya agak kurang ini untuk bagian jualan. Tapi nggak apa-apa lah, nanti bisa pakai SOP. Tapi ternyata di tengah jalan dan pelanggan saya buyar sekali. Dan itu sekarang saya mulai dari nol lagi. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan akhirnya saya turun tangan lagi. Dan itu bisa jadi pelajaran buat saya. Lain kali kalau misalnya karakter itu memang susah untuk dirubah. Ya. Kira-kira untuk mengembalikan kepercayaan konsumen atau pelanggan saya itu apa yang harus saya lakukan? Pertanyaannya. Iya. Oke, Mas Kalia. Cukup, Mas? Satu pertanyaan? Iya, cukup satu aja. Oke, thank you, Mas. Monggo, Pak Herdi. Terima kasih, Mas Elia. Benar sekali tuh. Karakter itu is number one. Nomor satu banget. Pengalaman saya, itu pinter aja nggak cukup. Karakternya harus baik. Saya pernah tidak luluskan seleksi karyawan BRI. Terakhir itu IPK-nya nyaris sempurna 4 dari top kampus. Kampusnya juga top kampus. Saya nggak menyebut kampusnya, tapi one of the top kampus. Tapi begitu saya cek sosmednya, aduh, omongan-omongannya, posting nyinyir banget. Auranya negatif. Saya langsung drop itu calon karyawan itu. Baru tahap akhir tuh. Kebayang nggak sih kalau kita kemasukan orang-orang yang pinter, tapi bikin persoalan nantinya tuh ya, kalau bayang orang-orang kayak begitu tuh. Kerjanya nyerang kita, ngomongin atasan, ngomongin anak buah, jadi auranya tuh negatif. Oh, saya sih enggak banget deh. Nah, berangkat dari pengalaman yang saya alami seperti yang dialami Mas Elia itu, akhirnya nih perusahaan-perusahaan yang saya yang saya lalui, kita agak merubah konsep. Jadi lebih ke karakter behavior, behavior based. Jadi artinya gini, behavior observation based, karakter atau behavior observation based. Jadi maksudnya kita akan lebih dalam mendalami karakternya, perilaku anak itu. Akan lebih dalam. Karena tadi kan kita sudah menginvestasi. Bayangin kalau perusahaan besar nih, saya kalau di Telkom, di BRI, ngerekrut kan ratusan orang tuh. Iya, Pak. Rekrutan itu. Satu-satu saya pelototin habis, Mas Eli. Pelototin habis. Videonya, presentasinya. Kan dia di awal-awal kan bikin video, kita suruh mereka untuk come up dengan ide-ide, memperkenalkan apa kelebihanmu ngelamar ke kita. Nah, cara dia ngomong, semua itu saya perhatiin. Aktivitas dia di sekolah. Ini anak sociable nggak sih, gitu ya? Anak yang peduli nggak terhadap lingkungan, peduli nggak terhadap organisasi. Saya sampai segitunya. Sehingga di BRI ini ada salah satu yang brilliance. Kamu tahu, kamu ngisi brilliance nggak, Dea? Iya, Pak. Jadi itu, dengan mengisi itu, di scoring, setiap karyawan itu ada di scoring. Jadi kalau jadi ketua RT, ketua RW, saya scoring, Mas Elia. Ada karir skornya. Karena itu orang-orang yang sangat peduli coba terhadap masyarakat. Jadi kalau dia masuk ke lingkungan kerja kita, tone-nya itu pasti positif. Gitu. Makanya karakter menjadi penting. Nah, seperti tadi pengalaman Mas Elia, begitu salah orang,
terus mengecewakan customer kan jadi susah. Nah, makanya itu menjadi penting. Karakter atau behavior observation benar-benar dipelototi perilaku dia. Nah, sekarang pertanyaannya kembali, inti pertanyaan Mas Elia, kalau sudah kadung kecewa customer itu, terus kita kembali merebut hatinya, gitu kan? Gimana tuh caranya? Butuh effort, dan butuh evidence, butuh bukti bahwa kita telah berubah, butuh keberanian untuk memberikan atas kesalahan kita. Ibarat dulu airline yang terlambat berangkat, terus mengasih hadiah-hadiah tertentu atas keterlambatannya, gitu kan? Ataupun ada cacat produk diganti penuh sama kita plus bonus tambahannya untuk kembali merebut hatinya. Banyak cara, Mas Eli. Mohon maaf sebesar-besarnya dengan bahasa yang personalized atas kekurangan atau kecewaan yang dialami oleh Bapak Ibu misalkan. Sebagai penggantinya izinkan saya ada tanda cenderamata dari kami atau ini produk kami yang bisa menggantikan Bapak Ibu. Banyak cara lah, banyak ide kreatif yang bisa kita lakukan, Mas Eli. Tapi itu menjadi PR memang untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Mungkin itu kali ya, Mas Elia. Iya, betul. Terjawab ya, Mas Elia. Iya, terima kasih. Jadi jangan lupa Mas meminta maaf juga, beri cenderamata, mengakui kesalahan, dan meminta feedback ya Pak Herdi ya, biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Selanjutnya, Sobat RB yang mau berdiskusi langsung dengan Pak Herdi, silahkan di open mic-nya saja, atau saya bacakan dulu di kolom chat-nya. Nah, ini saya baca dari bawah deh. Sebentar. Oh, ini sudah di chat sama Kak Irfan ya, sudah dirangkum. Adakah dari Pak Koko, House of Distro, adakah contoh tool yang simple untuk membangun employer brand untuk SME? Ada nggak Pak Herdi ini, Pak? Perangkat yang simple untuk membangun employer brand untuk SME. Perangkat? Iya, tools yang simple, Pak. Pak Koko, silakan Pak kalau mau diskusi Pak, di open mic aja. Oke. Nah. Jadi mohon maaf Pak, sambil itu kerja soalnya. Ya, selamat malam Pak. Jadi terima kasih, materinya bagus banget, baru Pak materinya ya menarik buat kami, meskipun untuk SME itu untuk branding company menarik buat kami Pak. Jadi gini Pak, kalau kita belajar branding buat kecil-kecil aja, kami coba belajar baca sana sini, itu kan kita mana ada piramida branding, kemudian ada DNA branding, untuk company juga ada, untuk personal branding juga ada menggunakan itu. Nah, untuk employer branding ini, kira-kira ada nggak Pak yang tool yang simple yang bisa kami gunakan untuk kami supaya lebih cepat dan lebih pas gitu Pak untuk bikin employer branding. Terima kasih. Ya, jadi intinya gini Pak, employer branding karena namanya ini memang materi saya ini kebetulan ngambil dari korporasi. Kan tadi di depan ini bisa jadi nggak pas gitu. Tapi esensinya kurang lebih sama sih gitu ya. Poinnya gini, kan employer branding itu bagaimana kita pengen dipersepsi oleh pencari kerja dan oleh karyawan kita. Jadi nilai brand apa yang ingin kita dapetin oleh yang dipersepsikan oleh karyawan kita atau pencari kerja. Gitu Pak. Jadi gini, kalau kita pengen dikenal, tadi saya contohkan perusahaan yang kreatif, berarti kan kita berani bilang, hey kaum muda kreativitas, kamu berani nggak kerja di tempat saya? Gitu, contoh. Karena kita sangat nurture, sangat mengapresiasi segala bentuk kreativitas. Para pemimpi banyak yang slogan-slogan yang bombastis gitu, saya lihat beberapa perusahaan-perusahaan kecil.
Kamu berani bekerja di tempat kita nggak? Tuh anak-anak startup semua gitu. Dari situ aja udah sangat ini kan, sangat intriguing nih. Are you dare working with us? Kamu berani nggak bekerja di tempat kita? Buat anak muda udah PR tuh. Ini perusahaan kok bikin kalimat seperti itu di campaign gitu. Emang kenapa perusahaannya? Kamu berani bekerja di tempat kita? Karena perusahaan kita adalah perusahaan kaya dengan kreativitas. Are you the one who creative enough? Kamu anak kreatif nggak sih? Kalau anak kreatif berani nggak ngelamar ke tempat kita? Banyak cara kreativitas kayak begitu, Pak. Itu membentuk, artinya gini, membentuk brand yang ingin kita ciptakan. Tadi kan sarannya, coba ngobrol dulu sama tim kita. Kita pengen dipersepsi perusahaan apa nih oleh pencari kerja yang targeted gitu ya. Saya garis bawahi yang targeted nih, Mas Koko. Karena bisa jadi pelamar kerja itu banyak, tapi yang yang benar-benar kita sasar itu belum tentu melamar kita. Saya pernah punya pengalaman nganter juara-juara inovasi, kreativitas gitu ya. Waktu saya di Telkom, pemenangnya saya bawa ke Silicon Valley, Pak. Berkunjung ke kantor Google, kantor Facebook, kayak gitu ya. Ini pengalaman. Ternyata orang Indonesia banyak banget. Anak Indonesia itu ratusan, 200 sampai 300-an. Di Ankla kalau Bapak suatu saat ada kesempatan berkunjung gitu kan. Anak Indonesia itu banyak banget. Saya ngajak ngobrol mereka gitu. Kenapa kamu kerja di sana? Dia mimpinya tuh udah pengen kerja di sana. Even tidak mau melirik perusahaan kita, Pak. Nggak mau. Saya bilang, ini ada perusahaan-perusahaan yang keren di Indonesia. Ada Telkom, BRI, semua saya jual. Ada keren. Nggak, karena di sini bekerja itu beda. Ya contoh lah, kerja yang terlalu birokratik nih Pak, perusahaan banyak, tahapannya untuk segala sesuatu minta persetujuan itu berjenjang panjang gitu, terlalu birokratik, udah nggak nyaman buat anak muda yang high profile tadi itu Pak. Harus serba cepat gitu ya. Terus ada ruang-ruang kreativitas di mana dia bisa mengekspresikan, kalaupun salah itu tidak apa-apa, bukan di punishment. Nah, itu salah satu contoh betapa menjadi penting branding supaya anak yang tadi yang kita sasar nih, mau nggak melamar ke kita? Perusahaan kita seksi nggak sih, asik nggak buat tempat kerja? Perusahaan-perusahaan kecil kayak UMKM juga analoginya kurang lebih sama kalau saya saya coba membimbing anak-anak muda yang berusaha menjadi entrepreneurship, membuka startup itu. Saya bilang, kamu harus punya uniqueness, harus punya nilai lebih. Pertanyaan yang paling unik itu harus selalu terjawab. Apa sih kelebihan perusahaan kita dibanding perusahaan yang lain? Udah, itu aja jawab. Nah, begitu kejawab, ini perusahaan kita kelebihannya di sini, kesejahteraannya lebih terjamin, kasarnya begitu. Itu branding tuh, Pak. Artinya, setelah Bapak survei, memang perusahaan Bapak dibayar lebih. Perusahaan kita sanggup membayar lebih terhadap karyawan kita. Nah, barulah di situ disusun strateginya, kira-kira dan program-programnya untuk memastikan branding itu terdapat. Kalau tadi misalkan pengen dikenal sebagai perusahaan yang sangat kreatif, ataupun sekarang trennya perusahaan yang sangat nyaman, gitu work-life integration-nya tadi dapat, maka itulah yang mau kita campaign, foto-fotonya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mas Koko, itulah mungkin yang saya bisa sampaikan ke Mas Koko. Intinya, apa sih perusahaan saya itu apa sih kelebihannya, gitulah. Baru setelah bisa mendefinisikan kelebihannya tadi, entah itu dikenal sebagai kreativitasnya, entah itu kesejahteraannya, atau dikenal sebagai tempat bekerja yang nyaman, gitu ya. Mendefinisikan nyamannya seperti apa. Nah, itu tuh harus kenali nih, baru bikin kira-kira untuk dapat nyaman tadi, bisa tempat bekerja yang nyaman, di sini nilai-nilainya lebih kekeluargaan, di sini kamu bisa menjadi pemegang saham loh, kalau sudah bekerja sekian lama. Nah, kayak gitu, Pak, singkatnya. Mungkin sedikit banyak bisa mengadres concern Mas Koko. Terima kasih. Terima kasih, Pak Herdi. Sudah terjawab ya, Pak Koko. Matur nuwun. Polanya ketemu, Pak. Terima kasih. Pola dan deep insight-nya ketemu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Koko.
Baik, jadi perlu campaign ya Pak ya. Apa sih value perusahaan kita dan kita campaignkan, kita publish di sosial media kita. Pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Retno, silahkan Mbak, di open mic saja langsung. Selamat malam, terima kasih Mbak Diana. Bisa jelas dengar suara saya? Jelas sekali. Oke, baik. Selamat malam Pak Herdi, Mbak Diana, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya Retno Rembulan dari Victorina Collection. Produk kami itu adalah kerajinan tas batik dan sulam pita. Nah, berbicara dengan branding, kita tuh pasti berbicara dengan tentang image perusahaan juga, dan berkaitan dengan style yang cocok dengan apa yang ingin kita sampaikan ke customer, dan begitu juga apa yang kita dapatkan dari nanti karyawan kita. Nah, kalau boleh di-sharing Pak tipsnya, bagaimana kita memilih yang tepat dengan kebutuhan kita. Karena menurut pengalaman saya ini, saya lebih cenderung kalau memilih itu karyawan, itu lebih cocok dengan yang guidance-nya itu mendingan mereka itu jujur, rajin, disiplin, product knowledge itu bisa kita coaching gitu. Tapi itu kan butuh effort. Memang nanti lebih murah mendapatkan karyawan seperti itu. Kita bisa bentuk mereka. Nah, sedangkan kalau kita kita sharing, ajukan lamaran atau misalnya kita mencari talent, itu biasanya seperti yang Bapak tadi sampaikan, ada yang kita inginkan belum tentu dia datang ke kita, tapi mungkin yang talent berbakat yang dibutuhkan company lain datang ke kita. Nah, biasanya yang berbakat itu kecenderungannya mereka karena punya pengalaman lebih tough gitu, lebih punya akan lebih susah mengikutin style kita. Memang kita nanti ada kompetisi, ada semacam seleksi yang akan menemukan talent yang tepat untuk sesuai dengan perusahaan kita. Tapi kan tidak semua cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan dua pilihan, nah bagaimana caranya kita bisa ambil yang berpengalaman ini sehingga kita bisa bentuk, sehingga kita bisa menggunakan mengcoach mereka bisa sesuai dengan brand image kita gitu Pak. Karena itu sepertinya kadang-kadang seperti kalau misalnya company-nya kan mereka kalau melamar pekerjaan sudah melihat company ini cocok, tapi setelah wawancara seperti misalnya waktu itu saya mencari untuk desain. Nah, banyak yang cocok, maksudnya banyak yang pinter mendesain, tapi yang cocok dengan yang kita inginkan itu nggak gampang Pak, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lepas, kita kerjakan sendiri pun malah tambah berantakan nanti. Jadi itu bagaimana supaya mengakalinya kita bisa jalan juga style kita, terus kita bisa juga gitu. Memang membutuhkan waktu. Mungkin tipsnya begitu Pak. Terima kasih banyak waktunya. Ya, terima kasih Mbak Retno. Terima kasih Mbak Retno. Pertanyaannya menarik. Ini memang mendasar banget dalam hal rekrut karyawan gitu kan. Karena memang pertama sih tips saya gini ya. Jadi kita mendefinisikan dulu seperti tadi saya bilang di depannya. Sebetulnya value perusahaan kita ini seperti apa? Kita pengen seperti apa sehingga karyawan yang seperti apa yang harus kita rekrut kan gitu. Kalau perusahaan kita berbasis teknologi misalkan, berarti kan orang-orang yang high tech, yang memang sangat teknologi minded gitu, orientasinya tinggi. Atau perusahaan kita tuh membutuhkan orang-orang yang memang pekerjaan kita tadi, kalau contoh Mbak Retno tadi desain. Berarti kan cari desain, kita mencari kompetensi desainer, tapi lebih daripada itu yang cocok dengan nilai-nilai perusahaan kita kan gitu ya. Tidak hanya sekedar kompetensi desainnya gitu. Ibarat perusahaan merekrut gitu kan, dicari kebutuhan tenaga sarjana hukum. Kan banyak yang ngelamar sarjana hukum, tapi kan tidak semua sarjana hukum itu pas dengan nilai-nilai perusahaan kita. Makanya yang penting adalah kita tahu persis perusahaan kita seperti apa,
Sehingga itulah yang didefinisikan. Contoh di BUMN nih akhlak gitu ya. Pernah dengar akhlak ya? Yang campaign BUMN dari Pak Erik, amanah, kompetensi, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, kolaboratif. Nah, itu tuh diterjemahkan sekarang nih sama teman-teman berusaha. Kalau amanah, kalau integritas menjadi isu, berarti contohnya berarti ya kita harus memastikan itu parameter-parameter yang harus diukur. Nah, makanya kalau di perusahaan itu kita pakai jasa assessment center, Mbak Retno. Pernah dengar jasa assessment center ya? Jadi itu yang menggali potensi, termasuk juga karakteristik personality-nya untuk memastikan cocok sama kita. Makanya kalau kita itu harus bisa mendefine kita pengennya orangnya seperti apa sih masuk ke kita ini. Nah, nanti si assessment center ini kalau perusahaan besar lah biasanya mendefinisikan, mendeskripsikan sehingga materi-materi tesnya itu bisa menyasar orang-orang yang diinginkan gitu. Misalkan apa ya, contoh kolaboratif. Cari orang yang kolaboratif, akhlak adaptif kolaboratif. Berarti kan cari anak yang memang sosiabilitasnya tinggi, Mbak. Ya kan? Dia rajin, kalau di CV-nya tuh saya lihatin, dia rajin di organisasi sosial, di organisasi masyarakat, gitu. Itu cermin, anak itu kolaboratif, sosiable tuh, Mbak. Makanya harus detail. Karena ngomong orang itu sangat kompleks. Orang itu sangat kompleks. Tuhan membuat manusia itu dengan segala penuh kompleksitasnya. Tapi dari sisi kacamata SDM itu, pada dasarnya orang itu tidak ada jelek ataupun bagus, tapi cocok apa tidak dengan pekerjaannya, gitu loh. Kalau saya, ya kan? Karena setuju, Pak. Ya betul. Penting kita bisa sesuai kebutuhan. Misalkan kalau perusahaan kita ngerekrut security, apa perlu S1? Itu juga bisa mismatch kan? Bisa jadi di tesnya lulus sebagai security. Tapi dari kacamata requirement-nya jadi nggak cocok tuh. Nanti kebayang kalau seseorang yang mengerjakan low skill gitu ya, tapi kita rekrutnya lulusan S2, S1 gitu karena dia butuh kerjaan, itu kebayang nggak, Mbak? Kan bakal nanti sudah kerja dia bakal sangat demanding. Ya, Oke, iya, ya baik. Kalau kita cari frontliner, yang dibutuhkan apa sih frontliner itu? Tidak perlu canggih-canggih lah. Yang penting anak itu ramah, respect kepada orang. Jadi mendefine karakteristik kebutuhannya sendiri kita harus bisa gitu. Jangan lepasan begitu aja karena people so complex. Karena ya makanya ada ilmu sosiologi, antropologi, psikologi kan gitu. Orang itu begitu sangat kompleks. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mbak tadi ya, Mbak Retno ya. Jadi intinya sih kita sendiri harus clear mendefinisikan kebutuhan kita tuh orang kayak apa sih. Kalau cari desainer seperti apa karakternya, soft skill-nya nanti yang harus bisa kita sasar. Nah, biasanya perusahaan besar pakai jasa assessment tuh, Mbak. Tapi kalau kita mungkin interviewnya harus dalam, mendalami CV harus dalam. Gitu supaya salah. Kurang lebih itu, Mbak. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak. Jelas sekali. Ya, makasih Mbak Diana. Makasih Mbak. Sebelum kita ke Mas Indra, Mas, ini kan ada hubungannya juga nih sama pertanyaannya Mbak Retno, Pak Herdi. Jadi saya juga sempat membaca artikel Pak di Forbes, itu ada istilah ini Pak, hire slow, fire fast. Itu gimana Pak menurut Pak Herdi Pak? Jadi kalau meng-hire orang itu butuh waktu mendalami, tapi pada saat nanti sudah bekerja itu ternyata ada juga istilah fire fast. Jadi biar nggak terlalu lama, dari awal sudah terlihat karakternya tidak sesuai, itu bisa langsung selesai gitu. Gimana Pak Herdi Pak? Itu kejadian itu sering banget terjadi ya. Jadi baik. Makanya harus di awal proses itu harus sudah mulai menerapkan strategi rekrutmen atau talent acquisition yang pas gitu.
supaya kita tidak salah merekrut orang. Makanya saya sebagai direktur SDM gitu ya, pengalaman-pengalaman saya tuh kadang-kadang sembahyang kalau merekrut orang, mempromosikan orang, saya takut salah. Karena kalau orang itu begitu salah, it's gonna create ugly cost kalau orang yang spill. Jadi kalau salah rekrut, aduh bayar gajinya tuh sayang banget nih, membayar orang yang salah rekrut gitu ya. Yang contoh yang tadi itu yang misalkan kalau di perusahaan tuh sekarang udah pernah dengar culture toxic. Iya, Pak. Jadi apa ya? Karena kita salah perusahaan tuh banyak yang salah rekrut, akibatnya ini risetnya banyak, kultur yang kebentuk juga tidak baik. Gitu. Makanya disebut culture toxic. Jadi kalau diukur cultural health index-nya dia rendah. Jadi isinya itu, dan itu bisa dilihat dari satu unit perusahaan satu ke perusahaan lain, unit kerja satu ke unit kerja yang lain. Kalau diukur itu berdasarkan survei-survei terhadap seluruh karyawannya, itu kebaca banget. Jadi iklim kerjanya yang sehat sama yang tidak sehat itu kelihatan banget. Nah, yang salah-salah rekrut tadi itu bisa membuat kultur yang nggak sehat. Tadi itu misalkan contohnya ya lebih banyak mengkritisi jadi nggak berbuat sesuatu, gitu. Contohnya begitu. Auranya selalu negatif. Itu muncul tuh. Makanya di perusahaan itu kalau kita lihat, kalau kita mulai menerapkan sistem karir yang transparan gitu ya, di mana orang dikasih kesempatan untuk berbasis endorsement, untuk merekomendasikan seseorang, itu kelihatan banget. Orang baik itu di mana-mana jadi rebutan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak baik, orang nggak pengen banget. Saya sering ngalamin di sidang talent committee. Jadi perusahaan-perusahaan suka ada sidang talent. Bapak, Ibu sekalian, Mbak, di sidang talent itu isinya mendiskusikan ini orang-orang kita mau dipromosiin kemana nih, mau diarahkan kemana. Itu sidang talent committee di perusahaan gitu ya. Orang-orang kita. Orang baik itu selalu rebutan. Buat saya sih rebutan tuh. Gue promosiin dia di tempat gue tuh, gitu kan. Tapi orang yang sangat tidak diinginkan itu pasti jangan taruh di tempat saya, jangan taruh di tempat saya. Itu begitu. Jadi apa ya? Makanya saya jadi teringat siapa tuh dulu yang motivator tuh Mario Teguh. Jadilah orang-orang yang dicintai. Gitu. Jangan sampai orang bahagia tatkala kita tidak ada. Itu Pak, aduh sedih banget Pak. Banget, tapi jadilah kita yang dirindukan. Nah, memang seperti itulah yang kondisi di lapangan seperti itu. Makanya jangan sampai kita jangan salah rekrut karena begitu di dalam udah susah. Kita nggak bisa menerapkan kultur. Contoh pengalaman saya waktu di Telkomsel. Saya punya direksi Telkomsel, tapi ada direksi saya itu ada orang bule, ada orang Singapura, teman-teman sejawat saya, di mana kultur sangat berbeda-beda. Ada teman sejawat saya yang dari Singapura, even ya dari orang Singapura, Pak Herdi, ini terhadap karyawan yang dia nggak suka, kurang perform. Pak Herdi, could you please kick him out gitu. Udah pecat aja. Gitu modelnya, budayanya itu begitu. Saya bilang di sini mah nggak kayak begitu, kamu nggak gampang banget memecat orang gitu kan. Ada proses, apalagi nanti bisa bersengketa dengan karyawan gitu ya. Kalau budaya mereka tuh bisa begitu loh. Firefest itu loh. Di kita itu struggling tuh. Ya kan? Ya. Apalagi di BUMN contohnya dia ya, itu nggak gampang memberhentikan orang meskipun orang itu tidak perform gitu. Iya, betul, Pak. Sangat mengecewakan, itu nggak gampang, butuh proses panjang. Makanya yang penting kita lebih baik berdarah-darah sangat teliti di depan pada saat proses rekrutnya itu benar-benar disiasatin. Itu yang rata-rata perusahaan tidak lakukan gitu ya. Pada saat rekrut itu benar-benar dipelototin strateginya kayak apa nih. Kalau kita mencari orang-orang yang kreatif, ngapain bikin proses rekrutmen yang panjang? Tahap ini ada beberapa tahap gitu ya. Saya pernah mencari orang yang kreatif, saya bikin lomba kreativitas aja.
Pemenangnya saya tawarin langsung jadi pegawai Telkom waktu itu. Tinggal mengikuti tahap akhir interview. Udah jelas-jelas proven dia lomba kreativitas. Tapi ada satu babak. Segala sesuatu perlu disiasatin. Maka yang penting tadi kembali ke pertanyaan Mbak Retno tadi di depan. Kita sendiri mendefinisikannya, kita butuh karyawan seperti apa sih untuk pekerjaan yang kita rasakan. Nah, clear definition itu menjadi penting. Itu kali Mbak Dea. Siap Pak, terima kasih Pak. Super clear Pak. Nah selanjutnya Mas Indra. Maaf ya Mas, sudah menunggu. Tadi saya penasaran soalnya pertanyaan saya sendiri. Silakan Mas Indra di open mic. Ya. Terima kasih Mbak Diana. Selamat malam Pak Herdi. Saya mau bertanya sedikit. Mbak Indra, Mas Indra. Saya mau bertanya sedikit. Mungkin ini pemahaman saya, mungkin pengetahuan saya, mungkin kebanyakan beberapa perusahaan besar itu yang sangat kuat brandingnya itu dia punya turun dari kekuatan foundernya ya. Jadi ada beberapa branding yang kuat itu adalah biasanya awalnya dari visi misi foundernya itu sendiri. Mungkin kita sudah banyak tahu lah beberapa brand besar, tapi karena dari karakter dari foundernya itu sendiri, akhirnya dia sampai turun jadi budaya perusahaannya itu sendiri. Tapi bagaimana dalam proses karakter dari foundernya itu sendiri, dia menurunkan menjadi sistem dari budaya perusahaan itu, bagaimana prosesnya dia dari karyawan yang sedikit sampai karyawan yang banyak itu sendiri. Mungkin gitu, Pak. Bagaimana menurunkan foundership-nya dari Ya, karyawan ke karyawan karakter foundernya itu sendiri. Turunkannya seperti apa gitu maksudnya? Karena kebanyakan sih kekuatan brand, kenapa employee itu tertarik masuk sebuah perusahaan itu kebanyakan dari foundernya itu sendiri, karena mungkin kalau kelihatan dari karisma dan sebagainya, aura dari foundernya itu sendiri. Terus bagaimana menurunkan dari karakter visi misi founder itu ke banyak karyawan menjadi budaya perusahaan. Yang kita tahu budaya perusahaan itu dibangunkan bukan dalam waktu singkat ya, Benar. tapi dalam kurun waktu yang sangat lama. Thanks Mas Indra, pertanyaannya keren abis dan ini aku yakin Mas Indra bakal sukses. Amin. Dan itu Ibu sekalian juga semua. Amin. Jadi foundership itu harus ada rohnya. Mas Koko tadi sudah kelihatan, Mbak Retno udah kelihatan. Foundership itu harus ada rohnya. Itu bedanya kalau di dunia startup itu foundership. Jadi si godfather-nya itu, which is si foundernya itu nih, yang memberi nyawa terhadap bisnisnya itu. Ada rohnya di perusahaannya itu yang dia taruh. Makanya banyak perusahaan yang sudah keluar quit gitu dari foundernya, udah keluar ngelepas itu langsung deteriorate, langsung mundur. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang tadi dipertanyakan, bagaimana sekarang untuk menularkan nilai-nilai positif dari foundernya itu. Makanya di depan ini saya baru pulang karena perusahaan saya baru nih yang membawa dunia pariwisata. Clear vision dari kita nih pendiri-pendiri kita mau mimpinya mau apa nih perusahaan itu. Perusahaan itu harus kita mimpikan lahir sepanjang hayat, sustain. Untuk bisa sustain itu kita mimpinya harus besar, tapi juga punya punya strategi yang attainable gitu, yang memang mudah dicapai. Tapi kita harus berani mulai start dengan mimpi. Nah, start mimpi besar itu harus dimiliki nih. Kalau belum apa-apa, belum sudah pecut gitu ya, gagal sedikit aja sudah wassalam gitu, berat itu. Itu fighting spirit founder. Maka jatuh bangun lagi, jatuh bangun. Banyak startup atau teman-teman saya yang memang tidak punya konsep yang keren, dia berani menjual ke bank sehingga dapat pendanaan dari bank gitu ya. Karena dia ada menularkan semangat yang tinggi dan memang bisnis proposalnya juga oke, dan dia yakin bisa berhasil. Banyak banget cerita itu tuh, banyak banget. Nah, sehingga aura itu harus diturunkan ke dalam corporate values, gitu kalau bahasa sekarang.
yang dipertanyakannya tadi, bagaimana founders turun, harus didefine oleh corporate value. Kalau di apa ya, di swasta yang terkenal dengan catur dharmanya, Astra bisa. Kalau Bapak Ibu bisa di-googling, catur dharmanya Astra, sebenarnya salah satunya mengabdi untuk bangsa. Gila nggak? Mimpinya udah membangun untuk bangsa. Dan ini harus ditanamkan values itu, kalau kita sudah mendefine, harus ditanamkan nih oleh si foundernya dan pengganti penerusnya ke karyawan kita. Makanya nih, top CEO nih, yang paling penting adalah bangun budaya. Build your people and your culture. Itu paling penting. Jadi kalau perusahaan-perusahaan pengen maju, itu ya top CEO-nya itu, pemimpinnya tuh ngomongnya fokus ke 3 hal. Bangun your people, bangun your culture, dan clear strategic direction-nya. Ke depan mau jadi apa. Nah, itulah yang harus ditularkan ke jajarannya gitu. Yang corporate value, nilai-nilai tadi gitu. Jadi banyak perusahaan dengan segala tagline-nya, itu yang disebut corporate culture, corporate values. Tapi ingat, tidak gampang membangun corporate values itu. Ada ilmunya. Pertama harus yakin belief system-nya, apa nilai-nilai apa yang ada di perusahaan kita. Supaya rohnya tetap gentayangan, bahasa Pak. Gentayangan merasuk ke karyawan kita. Disiplin. Foundernya itu begitu disiplin. Disiplin harga mati. Karyawannya juga disiplin, rapi. Bisa ditemukan di perusahaan-perusahaan Jepang. Itu luar biasa tuh perusahaan-perusahaan Jepang kalau udah ngomong disiplin. Strict. Tiap pagi briefing dulu. Karyawan, supir taksi misalnya. Wah, di brief, whatever. Pagi itu. Nah, nilai-nilai disiplin ditanamkan oleh si pendirinya. Upacara dulu sebelum bekerja, berdoa dulu sebelum bekerja. Itu bagian dari ritual-ritual paginya yang harus dilakukan. Nah, itu turunan dari corporate values tadi yang dijabarkan dalam satu dokumen perusahaan, tapi jelas ada strateginya. Tadi saya bilang ada 4 hal minimal membangun corporate values tadi, belief-nya harus yakini dulu. Nilai-nilai apa yang kita yakini harus membuat perusahaan kita sukses. Tadi contoh misalkan apa tadi, whatever, kalau BUMN tadi akhlak, kalau di Bapak terserahlah integritas, antusiasme, nilai-nilai yang Bapak yakinin bisa membangun perusahaan kita everlasting. Nah, dari situ bangun role modelnya. Kita sendiri sebagai pimpinan harus ngasih contoh. Ke bawahnya juga begitu, pasukan kita. Kalau tadi di sini disiplin harga mati. Ya kan? Semua harus kelihatan protap-protapnya gitu ya. Apa namanya? Semua dipastikan dilaksanakan gitu. Nah, udah begitu, bangun sistemnya. Jadi kalau tadi contoh amanah, disiplin, integritas, itu suatu values yang harus terjadi di perusahaan kita sebagai warisan dari founder kita. Maka untuk menciptakan itu bangun sistemnya. Contoh misalnya, pastikan perusahaan itu punya code of conduct. Tahu kan ya, kode etik. Jangan bohong, jangan jujur, jangan terima uang suap. Jangan pernah kalian menipu perusahaan, jangan pernah ngambil uang perusahaan. Ini perusahaan kita, tempat hidup kita. Jagain, kalau kalian udah nggak jujur, hancur perusahaan kita. This is tempat kita mencari nafkah. Nilai-nilai itu dihajar terus sama foundernya. Kalau saya sering lihat perusahaan-perusahaan Jepang, terutama yang sering saya lihat, itu seperti itu. Hajar terus nilai-nilai perusahaan. Kaizen, continuous improvement. Makanya saya berusaha waktu di perusahaan yang saya lalui, setiap minggu nih harus rapat. Kasih tahu yang nggak pernah ngadain rapat, kasih tahu saya pengen jitak itu pimpinannya, manajernya. Karena rapat itu contoh nih, harus bisa menjawab 2 pertanyaan. Dalam minggu ini apa yang sudah kita kerjakan? Ini saya kasih tip buat teman-teman. Harus bisa kejawab tuh di rapat itu. Kamu ngapain nih dalam seminggu itu? Terus pertanyaan kedua, ada nggak ruang yang bisa kita perbaiki? Harus dapat nemuin tuh. Tadi ada keluhan apa dari customer, ada nggak yang bisa kita perbaiki? Kalau ada surat masuk biasa dijawab lamanya seminggu, tolonglah jangan lama sampai seminggu, cukup 2 hari. Semua customer yang berurusan dengan kita pasti dijawab cepat. Apa temukan semua yang bisa kita input.
budaya buat rapat itu saya coba tanamkan seluruh jajaran saya. Setiap minggu harus bisa menjawab what have you done? Itu pertanyaan pertama. Is there any space to improve? Itu pertanyaan kedua. Yang kedua, space to improve itu ada nggak yang bisa kita perbaiki sekecil apapun? Ada nggak yang bisa kita perbaiki? Itu yang disebut kaizen, kalau bahasa Jepang continuous improvement. Kalau kata Nabi itu hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Itu bagian dari strategik sebenarnya. Ya kan? Nah, mungkin itu yang bisa saya coba sampaikan ya. Oh, satu lagi tipnya dari membangun culture yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasikan dengan baik, dengan penuh kreatif, perusahaan dengan besar, dengan pegawai banyak. Apalagi anak-anak sekarang kan harus values itu harus dideliver dengan cara-cara kreatif. Anak sekarang kalau misalkan ngajarin ke karyawannya dengan cukup, atau kita anak-anak kita lah, nak, belajar nak, ya bisa jadi nggak nyampe message-nya. Ayo nak, sembahyang nak, bisa jadi nggak nyampe message-message itu di era-era kekinian. Jadi kalau belajar contohnya, saya sering bilang jangan menyuruh anak kita belajar, jangan suka menyuruh anak kita sembahyang. Bingung kan? Tapi bikin anak kita menjadi anak yang suka gelisah tatkala dia tidak belajar. Bikin anak kita menjadi jiwa yang gelisah tatkala dia tidak sembahyang. Itu yang harus dibangun. Makanya kalau mendidik anak, contoh nih, ataupun kita punya murid, jangan suka berorientasi kepada nilai. Saya sering ngomong di forum-forum. Kita jadi orang tua jangan sedih kalau rapot anak kita merah. Tapi sedihlah kalau anak kita tidak punya tanggung jawab untuk belajar. Beda kan sentuhannya. Itu values tuh, itu nilai foundership dari seorang pemimpin perusahaan juga begitu. Kamu jangan khawatir gagal ya. Tapi saya lebih menghargai segala effort teman-teman untuk menjadi lebih baik. Message-nya mendeliver seperti itu. Kita harus jujur ya. Karena itulah modal kita bisa hidup. Kalau kalian sudah banyak nggak jujur, korupsi itu tidak hanya di level atas sampai ke bawah kadang-kadang kan ketidakjujuran itu, berani ngutil dan sebagainya. Tapi kalau kita start dengan tidak jujur, do not expect company kita growing. Saya gampang banget menemukan perusahaan-perusahaan kayak begitu. Kalau banyak temuan auditornya banyak banget fraud yang dibikin karyawan itu gagal tuh values-nya tuh. PR buat kita values membangun values. Itu ya Mas ya, semoga berkenan, semoga menjawab pertanyaan. Ya, makasih Pak Herdi ya. Jawabannya menarik sekali. Jawabannya langsung terinspirasi ya Mas Indra ya. Langsung cerah. Makasih Mbak. Oke, thank you Mas Indra. Satu pertanyaan terakhir lagi di kolom chat dari Mas Arsyad. Sebelumnya saya rekrut orang asal aja. Yang penting bisa diajari dan mau belajar. Kebanyakan low skill ya, berarti skillnya sedikit, skillnya terbatas. Tapi pada saat bisnis saya masih startup, mereka sudah cukup. Saat ini bisnis saya sudah mulai berkembang dan saya merasa butuh orang-orang yang hebat, memiliki kemampuan supaya saya bisa berpikir urusan yang lain agar bisnis saya bisa melesat dengan cepat, di mana kita bisa mendapatkan atau merekrut orang-orang yang berkualitas untuk perusahaan kita. Biasanya saya share di Instagram, tapi yang daftar bukan yang saya harapkan. Gimana nih Pak Herdi? Ini nyambung ke penjelasan tadi ya Pak di awal. Iya, jadi saya selalu merekrut orang tuh gini. Saya biasanya pesan saya ke tim perusahaan saya bilang begini, saya sedang tidak merekrut karyawan, saya bilang. Saya tidak sedang merekrut karyawan, tapi saya butuh value creator. Kalau karyawan yang sekedar bekerja, jam 8, pulang jam 5, selesai, jam 8, pulang selesai. Tidak ada, there is no special they make. Kadang saya bilang begitu. Tapi saya butuh value creator. Karyawan yang selalu gelisah mikirin perusahaannya. Bagaimana ya supaya perusahaan kita berkembang, yuk diskusi yuk. Karyawan yang sangat peduli terhadap perusahaan kita, selalu mikir. Jadi kalau saya, karena saya juga ngerasain ya, apa namanya ya, dulu waktu muda, waktu bekerja mulai dari level bawah gitu ya. Kalau karyawan kita sampai dibawa kepikiran ke rumah,
mestinya saya bisa melakukan yang lebih, mestinya saya bisa. Itu insan-insan yang keren, insan-insan brilian yang keren ya Diana. Jadi kalau kita mikir perusahaan, udah pakai hati kerjanya itu. Iya, Pak. Siap. Beda kan? Tidak hanya sekedar nunggu gajian, kerja, data, itu yang bukan saya cari. Nah, makanya nih tadi, jangan sampai rekrutnya salah, yang melamar salah. Makanya rekrut itu ada strateginya. Dari cara mengkomunikasikannya juga harus ada pakai cara-cara yang pas. Dan juga kalau saya nih, tips saya belakangan tuh lebih ke, saya fokus benar-benar ke karakter base, benar-benar behavior base. Jadi saya baca betul CV-nya, terus interviewnya juga kalau perlu berjam-jam, tim saya tuh saya bentuk khusus, jangan salah evidence base. Kalau dia merasa punya prestasi, mana prestasi? Lihatin. Jadi teknik rekrutnya juga kalau kita butuh anak-anak yang sangat dinamis, anak yang penuh dengan inovasi, kan kita sampai bikin FGD, sampai kita bikin. Jadi saya pernah merancang rekrut gini, coba ke tim rekrut saya bilang, kepada mereka yang lulus di tahap kedua, tahap awal, mereka disuruh berkenalan satu sama lain. Padahal nggak kenal kan, sama-sama pelamar kerja. Tapi saya paksa mereka suruh berteman. Jadi kita kasih tahu nih, ini yang lulus di tahap pertama. Se-Indonesia tuh, cari temanmu minimal 3 orang, maksimum 5 orang. Udah gitu, kalau sudah ketemu teman-temannya, berdiskusi dengan topik yang panitia sediakan. Nah, buktikan kalian sudah berdiskusi dokumentasinya. Saya sampai sebegitu loh. Untuk menemukan anak-anak yang kreatif, ternyata luar biasa anak sekarang ini. Udah lapor ke panitia rekrut, nggak sampai sehari, Pak, saya sudah dapat grup saya, yang satu di mana, kayak beda kota. Nah, kalau beda kota, buktikan kalian sudah Zoom, online, berdiskusi. Kalau satu kota sudah minum di kafe, gitu, barengan, gitu, untuk berdiskusi, buktikan. Baru ngomong tentang materi. Nah, ini saya pengen sejauh mana entusiasme seseorang sebagai values yang saya ingin sasar, enthusiasm di perusahaan saya sebelumnya. Jadi anak yang entusiasme ini teman-teman ya, ini menarik pertanyaannya. Kalau kita nilai kita entusiasme itu salah satu nilai perusahaan kita nih, pastikan kita pada saat interview nih menanya anak, si anak itu udah tahu perusahaan kita lebih dahulu. Caranya apa? Dia googling kan, buka website kita, perusahaan kita. Dia cari tahu apa manajemen yang sekarang, apa bisnisnya, apa strategi sampai segitunya. Kalau kita pengen menyasar anak-anak yang entusiasme, yang rasa kepo-nya tinggi, rasa pengen tahunya tinggi, itu segitunya tuh. Jadi kelihatan nih anak keren nih. Ternyata banyak tahu tentang perusahaan kita karena dia langsung browsing, cari tahu tentang kiprah perusahaan kita. Berarti anak ini oke nih kan, gitu contoh. Makanya rekrut itu jangan sampai asal karena itu part your strategi. Salah pilih ya menyesal kemudian hari, yang slow hire. Apa tadi kamu bilang? Slow hire, fire fast. Fire fast gitu. Gitu. Teman-teman. Kira-kira ngejawab pertanyaan nggak itu ya? Banget, Jadi, Pak. Gitu ya. Iya, siap Pak. Wow, luar biasa. Nah, Bang Arsyad nih Pak, sampaikan terima kasih Pak Edi. Semoga menjawab ya Bang Arsyad. Semoga menjawab, Mas. Amin, amin. Nah, Sobat Ruby, kita sudah ada di penghujung acara, tepat di jam 21.03. Izin Pak, saya rangkum dari kelas pada malam hari ini. Sudah banyak sekali yang memberikan komplimen ke Bapak nih Pak di chat box-nya. Banyak yang terinspirasi dan mendapatkan manfaatnya. Jadi tadi yang ngena banget itu yang Bapak sampaikan. Jadi kalau untuk menyampaikan mendorong orang untuk dari hati untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan itu dengan kalimat-kalimat yang baik juga. Contohnya kamu jangan khawatir gagal, tapi saya menghargai kamu sudah bisa bertumbuh lebih baik. Atau
jangan berorientasi pada nilai, jangan berorientasi pada nilai saja, jangan sedih kalau misalnya tim kita itu kinerjanya kurang baik dari sisi angka, tapi sedihlah kalau tim kita itu nggak punya tanggung jawab lebih untuk memperbaiki diri atau untuk belajar, gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana respon untuk menanggapi sesuatu yang masih kita banyak hal-hal yang perlu di-develop. Nah, saya juga tadi ada notes juga dari Bapak terkait tidak gampang membangun corporate value. Jadi yang pertama adalah bagaimana membangun rohnya. Membangun roh supaya tetap bergentayangan, menetapkan belief system, nilai-nilai apa yang harus diyakini, dan itu harus terstate betul-betul terwujud begitu Pak ya. Contoh tadi misalnya salah satunya antusiasme, kemudian integritas, disiplin. Nah, kemudian setelah belief system itu sudah tervisualisasikan, sudah tertulis, lalu turunannya dari corporate value-nya seperti apa, bangun role modelnya. Jadi sebagai founder, Sobat Ruby, saya di sini juga sebagai CEO muda Rumah BUMN juga harus bisa menjadi role model bagi tim saya. Kalau disiplin adalah nilai-nilai kita, maka kita sendiri pun juga harus disiplin. Bila integritas adalah nilai-nilai perusahaan, maka kita juga harus berintegritas. Kemudian dituliskan juga protap-protapnya yang tadi Pak Herdi sampaikan, disiplin adalah harga mati. Dan itu juga harus terturun, harus copy paste kepada tim kita, harus terlihat dari kita sendiri. Nah, menciptakan kode etik juga harus dituliskan ke dalam nilai-nilai perusahaan, dan yang terakhir adalah dikomunikasikan. Jadi semua yang sudah terangkum tadi, nilai-nilai, kemudian kode etik, itu diinformasikan, dikomunikasikan, disosialisasikan kepada tim kita supaya value-value positif tersebut dapat terdeliver tentunya dengan cara-cara yang kreatif. Dan tipsnya satu lagi nih buat Sobat Ruby, besok kebetulan hari Jumat bisa langsung dipraktekkan ya. Tiap minggu harus ada meeting, harus ada diskusi bersama. Bukan untuk ngobrol-ngobrol aja, tapi minggu ini apa sih yang sudah kita kerjakan. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah yang harus diperbaiki? Contoh misalnya menjawab cepat di DM Instagram, ataupun dari ada testimoni yang ada di Google Maps juga bisa. Kemudian komplain dari nasabah kita juga harus segera perbaiki. Prinsipnya adalah, is there a place to improve? Prinsip Kaizen ya Pak ya. Nah, sudah cukup kelas kita pada malam hari ini. Nah, sekarang sebelum menutup kelas nih Pak Herdi, boleh closing statement sekaligus Bapak bisa berpamitan dengan Sobat Ruby. Monggo Pak Herdi. Baik, kaitannya ke employer branding, ini dari saya tipnya, kenali dulu apa sih nilai-nilai perusahaan kita, gitu ya. Sehingga kita juga bisa mencari orang-orang yang pas dengan kita. Karena semua harus kita bisa siasatin supaya mendapat orang-orang yang tepat. Ingat, merekrut orang adalah investasi kita. Ibarat investasi, maka memang jangan sampai investasi kita gagal kan. Nah, ibarat investasi ya demikian juga dengan orang. Ya. Makanya segala sesuatu harus disiasati. Sebelum tadi itu banyak yang menyesal salah rekrut keluar. Makanya harus disiasati. Ya terakhir saya ucapkan selamat atas segala bentuk upaya-upaya Bapak Ibu untuk menertur upaya-upaya di dalam menumbuh kembangkan usahanya. Saya harus tanamkan bahwa kreativitas itu tak berbatas. Jadilah orang-orang yang kreatif, berani bermimpi besar, menjadi orang-orang besar, menjadi orang-orang hebat. Karena kalau kita biasa-biasa saja, maka jadilah biasa-biasa saja. Gitu ya, itu masukan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga berkenan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat buat teman-teman semua, terima kasih, sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Semua sohib dari peserta. Sahabat Ruby.
Sobat Ruby. Sobat Ruby. Terima kasih banyak Pak Herdi. Alhamdulillah. Terima kasih saya haturkan sebanyak-banyaknya kepada Pak Herdi Harman. Sungguh kehormatan dan kesempatan luar biasa. Dapat satu forum dengan Bapak. Pemaparan Bapak sangat berarti bagi saya pribadi dan juga tentunya Sobat Ruby. Mohon maaf Pak atas kekurangan saya dan tim dalam mempersiapkan dan memandu kelas ini. Dan terima kasih juga kepada Sobat Ruby atas antusiasme dan semangatnya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan tambahan energi baru bagi bisnis Sobat semua. Semakin bertumbuh timnya dan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai kebaikannya juga semakin terbangun lagi. Saya Diana beserta tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dadah. Pak Herdi, terima kasih ya Pak. Ya, Dea. Selamat beristirahat Pak. Terima kasih Pak Herdi. Ya, terima kasih Pak Suwarto, semuanya teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Herdi, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Izin saya tutup kelasnya. Terima kasih. Terima kasih, Jinlev, Mbak Diana, terima kasih. Makasih Mas Bintang, thank you ya. Ya Mbak, salam buat teman-teman Ruby semuanya. Siap-siap, thank you Mas. Ya, Jinlev ya Mbak. Siap-siap Mas. Makasih ya Pak Koko, Pak Rahmat, Mas Elia. Iya Pak Suwarto, makasih Pak.